apa nih? Semce Ambarawa apa ya? Oh itu teman-teman, ternyata di sini rumahnya sampai bolong gitu, ya Allah, serem banget. Nah ini teman-teman, ternyata banjirnya di sebelah sini nih. Ya Allah, kebayang rumahnya itu pasti kerendam itu. Wih, kayak gitu. Masya Allah, cantik sekali, ya Allah, indah banget. Jembatan Cisomang. Dan yang warna merah itu adalah jembatan Cisomang yang kedua, teman-teman. Di sebelah sana ada jembatan Cisomangnya kereta cepat. Nah, jembatan Cisomang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Selamat pagi, kali ini kita sudah berada di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Nah, setelah kemarin kita melakukan perjalanan yang penuh perjuangan, yaitu naik kereta api Airlangga dari Jakarta menuju Surabaya Pasar Turi. Sekarang saatnya kita kembali lagi menuju ke kota Bandung dengan kereta api Harina Pagi. Nah, kereta api ini bisa dibilang salah satu alternatif perjalanan siang hari dari Surabaya menuju Bandung, tapi dengan harga yang menurut saya ini sangat affordable dibandingkan kereta api Pasundan ya. Nah, kayak gimana keseruan perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Oke, friends semuanya, suasana pagi hari ini di stasiun Surabaya Pasar Turi terpantau cukup ramai ya teman-teman, walaupun bukan yang ramai banget. Nah, kalau di Surabaya Pasar Turi ini ada dua pintu keberangkatan teman-teman. Yang pertama ini pintu 1 adalah keberangkatan untuk kereta-kereta komersil, kereta kelas eksekutif atau luxury. Nah, terus kemudian untuk kereta kelas ekonomi atau kelas lokal gitu di sebelah sana. Pintu 2 itu teman-teman. Di tengah-tengah sini adalah loket dan juga customer service kayak gitu. Ya, ada dipisah gitu ya pintu masuknya teman-teman, biar nggak terlalu membludak juga. Nah, di pintu nomor 1 itu juga ada executive lounge, itu untuk ruang tunggu penumpang kereta luxury teman-teman. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada beberapa kereta api kelas luxury ya, seperti kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Sembrani teman-teman. Yuk kita mau cetak tiket dulu, masih ngantri tapi. Sip, tiket udah di tangan. Oke, friends semuanya, kita langsung masuk aja. Udah cetak tiket. Harina? Harina. Ya. Terima kasih. Oke, ini dia teman-teman, luxury roomnya. Ini untuk penumpang kelas luxury ya. Nah, ini dia ketentuannya teman-teman. Ada ketentuan pelanggan telah memiliki boarding pass tiket kereta luxury atau luxury sleeper. Pengunjung dapat menikmati layanan luxury mulai dari 1 jam sebelum jadwal keberangkatan sesuai dengan boarding pass. Ini fasilitas di dalamnya kayak gini tuh. Khusus penumpang luxury, mantap. Nah, ini ruang tunggunya ya teman-teman, sangat bersih dan nyaman sekali. Terus kemudian area setelah boardingnya juga ruang tunggunya nyaman banget tuh teman-teman, sofanya. Mantap banget lah. Nih di sini ada 2 gate, ada gate untuk face recognition dan juga gate manual teman-teman. Kalau yang belum terdaftar di face recognition bisa masuk dengan pemeriksaan tiket manual di sebelah sini. Yuk kita masuk aja. Oke, di ruang tunggunya keretanya udah ready tuh, tapi nanti dulu ya.
Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebenarnya keretanya udah ada sih di jalur 2 gitu, tapi kita mau nyantai-nyantai dulu karena keberangkatannya masih kurang lebih 15 menit lagi, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mau naik kereta api Harina pagi dari Surabaya Pasar Turi menuju Bandung ya, teman-teman. Nah, waktu itu kita udah pernah mencoba perjalanan kereta api Harina pagi dari Bandung menuju Semarang Tawang. Nah, kali ini kita akan mencoba perjalanan dari arah sebaliknya, yaitu dari Surabaya Pasar Turi full trip menuju ke stasiun Bandung, teman-teman. Nah, menurut saya ini bisa jadi alternatif ya untuk perjalanan pagi dari Surabaya menuju Bandung ya, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan untuk saat ini kereta pagi dari Surabaya menuju Bandung itu udah ada 3, teman-teman. Yang pertama kereta api Pasundan itu dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Kiara Condong, kemudian Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Bandung, dan kereta api Harina pagi dari Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Bandung, teman-teman. Nah, bedanya kalau kereta api Harina pagi ini melintas di jalur utara, teman-teman. Jadi nanti kita akan melintasi daerah Lamongan, Bojonegoro, Cepu, terus kemudian Semarang, Tegal, Cirebon, lalu putar lok di Cikampek, putar arah di Cikampek, baru nanti kita bisa mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung, teman-teman. Nah, untuk estimasi perjalanannya, kereta api Harina pagi ini kurang lebih 10 jam 30 menit. Berbeda dengan kereta api Argo Wilis ya, teman-teman. Kereta api Argo Wilis itu lewat jalur selatan, lewat Solo, Jogja, Kebumen, dan seterusnya, Banjar, Tasikmalaya. Itu waktu tempuhnya cuman berapa ya, 8 jam apa 9 jam gitu. Kurang dari 10 jam aja pokoknya. Nah, kereta api Harina pagi ini bisa dibilang alternatifnya untuk perjalanan pagi, dan mungkin bisa dibilang ini Argo Wilisnya tapi versi utara ya, teman-teman. Kereta api Argo Wilis versi utara, karena keretanya menurut saya ini cukup ekspres ya. Berhenti hanya di beberapa stasiun besar saja, dan untuk kecepatan maksimalnya sudah mencapai 120 km per jam. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia kereta api Harina pagi. Selamat pagi. Ini dia kereta api Harina Surabaya Pasar Turi Bandung. Yuk. Kebetulan saya duduknya di ekonomi 4 atau premium 4. Jadi dekat sama kereta makan, teman-teman. Nah, di sini nih. Bismillah. Oke. Wih, bersih banget. Nomor 9A. Nah, di sini dia, teman-teman. Mantap, posisinya sebelah kanan. Oke, friends semuanya, jadi inilah dia lokomotif yang berdinas sebagai KA Harina pagi hari ini ya, teman-teman. Dengan nomor seri CC206-1352. Nah, jadi ini adalah lokomotif dengan seri CC206 yang mulai dinasnya itu tahun 2013, dan ini adalah lokomotif ke-52, teman-teman. Depo induk CPN atau Cipinang. Kayak gitu. Sip. Nih keretanya udah ready di jalur 2, teman-teman. Ntar lagi mau diberangkatin nih. Kita mau siap-siap dulu ya, teman-teman. Nih, kalau lokomotifnya puong gini ya sosok lah seperti inilah kurang lebih penampakannya. Nih, teman-teman Relvan biasanya nyebutnya CC206 itu sebagai loko puong karena klaksonnya tuh suaranya puong-puong gitu. Ya. Oke, friends semuanya, bel ting-tong udah dibunyikan. Pertanda saat lagi kereta api Harina akan segera diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi ya, teman-teman. Sekarang jam berapa nih? 6.5 lebih 48 menitan. 2 menit atau 3 menit lagi kereta api Harina akan diberangkatkan, teman-teman. Siap,
mulai. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintunya. Set. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada pukul 5:50 pagi, kereta api Harina diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Bandung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan pada pagi hari ini. Semoga perjalanannya lancar dan kita nyampe di stasiun Bandung tepat pada waktunya. Nah, sedikit informasi ya teman-teman, untuk kereta api Harina pagi ini dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu berangkatnya jam 5:50 atau sekitar jam 6 kurang 10 menit gitu ya. Ini bisa dibilang jadwal keberangkatan yang mungkin masih tergolong pagi ya teman-teman. Ya paginya tuh tapi bukan yang pagi banget gitu, enggak yang masih gelap gitu. Kita bisa lihat pemandangannya juga udah terang. Karena di Surabaya ini jam 5 gitu udah mulai muncul cahaya-cahaya fajar gitu ya teman-teman. Berbeda kalau di Bandung. Bandung tuh jam 5 masih gelap gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau keberangkatan dari Bandung itu jam 9:30 kalau nggak salah ya. Waktu itu kita pernah mencoba perjalanan dari Bandung menuju Semarang Tawang dengan kereta api Harina pagi ini juga. Nah, terus juga kereta api Harina pagi ini tuh membawa 2 kelas teman-teman. Yang pertama kelas premium, yang kedua kelas eksekutif. Tapi pada perjalanan kali ini kita akan mencoba perjalanan full trip naik kelas premium aja teman-teman. Soalnya harga tiketnya cukup affordable ya. Dari Surabaya menuju Bandung itu Rp370.000 untuk kelas premium, dan kelas eksekutifnya itu berapa ya, 500 kalau nggak salah atau 400 gitu ya, saya lupa. Kalian bisa cek ketersediaan tiketnya atau harga tiketnya itu di aplikasi KAI Akses saja ya. Nah, untuk kereta api Harina pagi ini di kelas premium itu bawa 4 kereta ya teman-teman. Kebetulan saya duduknya di kereta ekonomi 4 atau premium 4 yang posisinya itu dekat dengan kereta makan. Jadi untuk urutannya dari paling depan itu kereta kelas premium dulu, terus dipisah dengan kereta makan, baru di belakang itu adalah kereta kelas eksekutif. Kayak gitu teman-teman. Pun juga demikian sama dari stasiun Bandung. Itu juga posisi kereta premiumnya itu di depan, eksekutifnya itu di belakang teman-teman. Nah, kok bisa? Karena kereta api Harina ini tuh di stasiun Cikampek itu akan diputar arah gitu teman-teman. Yang tadinya mengarah ke arah barat, terus kemudian diputar lagi menuju ke arah timur. Soalnya di stasiun Cikampek itu untuk menuju ke arah Bandung maupun menuju ke arah Surabaya sama-sama arahnya tuh ke timur gitu teman-teman. Jadi kalau ke Bandung itu timur terus belok kanan, kalau Surabaya itu timur lurus kayak gitu teman-teman. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Sip, kita akan menikmati perjalanan pagi ini dengan kereta api Harina pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Lamongan. Di sini kereta api Harinanya belok ya teman-teman, di jalur nomor 1, 2, 3, 4, 5. Enggak deh, jalur 4, sorry. Yang sebelah sana itu Baduk ternyata.
Nah, di stasiun Lamongan ini kita berhenti. Ini adalah titik pemberhentian pertama dari kereta api Harina Pagi dari Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Bandung, teman-teman. Nah, ini stasiunnya sudah tiba. Peronnya panjang banget ya untuk stasiun Lamongan ini karena mengakomodir kereta-kereta rangkaian panjang seperti KA Kumarang atau KA Kertajaya yang rangkaiannya itu bisa sampai 16 kereta, teman-teman. Stasiunnya sih kecil sebenarnya, tuh di tengah situ tuh. Nah, ini dimodif, peronnya dibikin panjang dan juga ditambah kanopi, teman-teman. Kayak gitu. Ini ada yang naik. Oke teman-teman, selamat pagi. Kita sudah sampai di stasiun Lamongan ya. Nah, untuk bangunan stasiunnya di tengah itu, teman-teman. Kecil, stasiunnya tuh kecil. Tapi kanopi dan juga peronnya tuh panjang banget ya, teman-teman. Dari ujung sana sampai sebelah sana tuh. Timur tuh jauh. Tuh sampai situ tuh. Ya. Ini stasiun Lamongan. Stasiunnya kecil tapi penumpangnya banyak, teman-teman. Hampir semua kereta melayani naik turun penumpang di stasiun Lamongan ini ya. Nah, karena lokasi stasiunnya itu strategis banget, teman-teman, di pinggir Jalan Raya Pantura. Tuh ada bis tuh. Nah, ada bis Jaya Utama. Di bis-bis yang melintas di jalur Pantura, terutama yang jurusan Semarang, Tuban atau yang jurusan Bojonegoro itu melintas di jalan raya itu semua, teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang jam 6:24. Kita diberangkatkan dari stasiun Lamongan, teman-teman. Nah, kalau di stasiun Lamongan ini kereta berhenti itu mesti belok ya, teman-teman, karena peronnya tuh ada di sisi sebelah sini nih. Nah, kalau misalkan berhentinya di sebelah sana, di jalur 3 itu sedikit menyusahkan ya, teman-teman. Sedikit menyusahkan penumpang karena penumpang kan datangnya dari arah bangunan utama itu ke sini ya, ke arah ke dalam sini gitu. Nah, berhubung di antara jalur 2 dan jalur 3 tuh nggak ada peron, jadi kereta api itu kalau mau berhenti di stasiun Lamongan mesti geser dulu ke jalur 4 yang ada peronnya gitu, teman-teman. Jadi penumpang itu lebih mudah untuk naik kereta apinya. Oke friends semuanya, kita coba toilet inspection untuk kereta premium 4 ya, teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya. Seperti biasa di sini ada cermin dan di sini juga tersedia wastafel. Ini ada kerannya, ini pasti ada airnya ini ya, teman-teman. Wajib. Terus sebelah sini ada tempat sabun. Sebelah sini ada parfum dan yang ini adalah foto kakak-kakak ya, teman-teman. Saya sampai sekarang masih belum paham apa ini hubungan antara toilet dengan foto kakak lagi baca buku kayak gini. Terus untuk toiletnya menggunakan model toilet jongkok kayak gini ya, teman-teman. Ini cuma perasaan saya aja atau emang toilet yang kereta premium tuh lebih sempit ya dibandingkan dengan kereta eksekutif gitu ya, teman-teman. Nih, atau mungkin yang bikin sempit itu sebenarnya si toilet jongkoknya ini ya, teman-teman. Kalau misalkan menggunakan toilet duduk mungkin space-nya bisa lebih luas dikit gitu ya, tapi nggak tahu sih, yang tahu bisa komentar di bawah, teman-teman. Sebelah situ ada bidet sama pegangan ini apa namanya buat biar nggak jatuh gitu, teman-teman. Oke, so far seperti itu toilet di kereta premium 4. Friends semuanya, kita sudah sampai di stasiun Babat. Stasiun Babat ini masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamongan ya, teman-teman. Stasiunnya sebelah sana.
Oke, friends semuanya, kita sudah sampai di stasiun Babat. Di sini stasiunnya cukup besar ya, teman-teman. Yang menarik dari stasiun Babat ini adalah stasiun ini kan masuknya di wilayah Kabupaten Lamongan ya, teman-teman. Jadi, kalau dibandingkan stasiun Lamongan dengan stasiun Babat itu sedikit, bukan sedikit sih, emang beda jauh gitu ya. Stasiun Babat itu jauh lebih gede gitu stasiunnya, teman-teman. Ya, jadi malah di pusat kotanya Lamongannya itu stasiunnya malah lebih kecil dibandingkan dengan stasiun di kecamatannya gitu, teman-teman. Babat ini kalau nggak salah kecamatan ya. Ya, ini mengingat stasiun Babat ini kalau nggak salah dulunya ada percabangan, teman-teman, dari Babat ini menuju ke arah Jombang. Tapi itu udah lama banget gitu, teman-teman. Jadi udah nggak aktif lagi sekarang percabangannya. Ini sekarang kita mau diberangkatkan dari stasiun Babat. Oke, teman-teman, jam berapa nih? 7:04, jam 6:45 kita diberangkatkan dari stasiun Babat ya, teman-teman. Barangkali kalian ada informasi tentang stasiun Babat ini, dulunya jalur percabangan ke arah Jombangnya itu di sebelah mana? Saya juga agak lupa-lupa ingat juga sih. Stasiun Babat ini tuh besar karena merupakan stasiun percabangan dulunya gitu, teman-teman. Yang pasti percabangannya di sebelah sana sih. Nanti kita coba geser ke sana ya. Ini bangunan rumah sinyalnya masih yang lama nih, teman-teman. Rumah sinyal yang lama. Nah, di sini tuh ada jalan raya. Jalan raya itu kalau ke sana menuju ke arah Jombang, teman-teman. Jalan rayanya menuju ke arah Jombang tuh ke sana. Belok ke kiri. Oke, teman-teman, setelah saya cari referensi, ternyata stasiun Babat itu bukan percabangan menuju ke arah Jombang ya, teman-teman, melainkan percabangan menuju ke arah Tuban. Nah, dulunya ada jalur kereta api itu dari stasiun Babat itu bercabang ke arah kanan itu menuju ke arah Merakura kalau nggak salah, dan itu melewati kota Tuban, teman-teman. Mas sekarang udah nggak beroperasi, jadi udah nggak ada lagi tuh relnya. Paling cuma menyisakan stasiun-stasiunnya aja, teman-teman, bekas-bekas stasiunnya gitu ya. Kalau nggak salah di stasiun apa ya, di kota Tuban itu ada stasiun Tubannya gitu, teman-teman. Cuman saya juga kurang tahu sih posisinya di sebelah mana. Barangkali kalian yang ada referensi atau mungkin ada informasi lebih terkait jalur Babat Merakura Tuban ini, yuk komen di bawah ya. Oke, teman-teman, jadi kita berjalan beriringan dengan jalan raya Babat Bojonegoro ya, teman-teman. Jalan raya ini pula yang biasanya dilalui oleh bis-bis jurusan Surabaya Bojonegoro. Udah pasti lewat sini, teman-teman, di jalan raya ini nih. Nah, selain itu bis-bis yang jurusan Cepu, terus kemudian Purwodadi yang via Bojonegoro itu juga pasti lewatnya ke sini. Nah, ini kita ngeblong. Balapan, aduh, mantap. Tapi nggak ada bis ya. Ada bis seru nih, balapan sama bis. Elep nih adanya nih. Nah, Silok, Semen Indonesia Logistik. Oke, friends, semuanya kurang lebih seperti ini. POV duduk di kursi nomor 9A ekonomi atau premium 4 kereta api Harina Pagi ya, teman-teman. Nah, ini kalau kereta api kelas premium tuh kurang lebih kayak gini ya. Konfigurasi seatnya dua-dua, setengah menghadap ke depan dan setengah menghadap ke belakang sini ya, teman-teman. Nah, karena kereta api premium ini kapasitasnya hanya 80 penumpang. Berbeda dengan kereta api ekonomi yang kursi tegak itu tuh kapasitasnya bisa sampai 106 penumpang, teman-teman. Gokil. Nah, ini kalau naik kereta premium, buat saya yang tingginya 163 cm, ini saya masih bisa selonjoran gitu ya, teman-teman. Tuh, ini masih ada banyak space lah buat selonjor-selonjor gitu.
Terus juga ada kantong ajaib seperti biasa. Sini kantong ajaib, ada waste bag atau tempat sampah buat ngumpulin sampah. Sebelah sini ada meja dan juga colokan listrik teman-teman buat ngecas-ngecas. Tirainya kayak gini, tirai apa namanya, ulir gitu. Terus ada gantungannya juga teman-teman. Cuman yang disayangkan, beberapa minus dari kereta ini adalah nih di bawah itu tuh teman-teman, ada yang ngelewer-ngelewer itu tuh. Ini nggak tahu nih apa ini. Menurut saya ini bisa mengganggu sih. Kayak gitu. Nih tolong PT Kereta Api segera diatasi ya kayak gini tuh. Karena khawatir nanti bisa mengganggu penumpang yang lain gitu. Terus juga tadi saya perhatikan untuk pintu yang sebelah sana itu tuh agak susah buat dikunci gitu teman-teman. Jadi emang butuh sedikit effort buat kunci pintu supaya bisa ketutup sempurna kayak gitu. Karena kalau nggak ketutup sempurna dan nggak kunci gitu, dia pasti bakalan geser-geser kebuka-buka gitu karena kereta goyang-goyang gitu kan. Ya begitulah. Terus juga ini teman-teman, apa tuh? Aduh nggak kelihatan. Nah ini ada tempelan nih, nggak tahu ada tempelan apaan ini, kok tiba-tiba ada kayak gini. Ini kemungkinan dulunya bekas rusak atau robek terus ditempel kayak gini teman-teman. Dan tempelannya kayak kurang rapi gitu sih. Ya gimana juga ya. Mungkin biar niatnya biar ketutup aja ininya, apa namanya, ketutup lubangnya gitu, tapi malah tempelannya kurang rapi, jadi sedikit mengganggu teman-teman. Oke, so far kayak gitu teman-teman untuk armada kereta api Harina Pagi kelas premium. Wah ini kebetulan cuacanya agak berkabut ya teman-teman. Ini di luar kayaknya dingin ini. Jadi Bojonegoro itu dataran rendah ya teman-teman, tapi kalau pagi gini bisa sampai berkabut kayak gini. Luar biasa sih ciptaan Allah ya, Masya Allah. Ini dia stasiun Bojonegoro. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Bojonegoro ya. Ini stasiunnya besar ya teman-teman, bisa dibilang stasiunnya besar. Ini ada kanopinya juga nih. Nah, dan ini adalah kanopi yang original ya teman-teman, yang masih bangunan utama yang masih apa ya, masih asli ini kanopinya nih teman-teman. Gedung utamanya sebelah sana, dan ini udah dimodifikasi, peronnya dibikin tinggi sama dibuatkan kanopi yang lebih panjang lagi ke arah sana teman-teman, ke arah sana dan juga ke arah sana. Nah peron-peron ini mengakomodir kereta rangkaian panjang teman-teman, seperti kereta api Kertajaya dan juga kereta api Gumarang. Mantap. Siapa nih yang rumahnya Bojonegoro? Ayo coba komen di bawah. Oke teman-teman semuanya, sekarang udah jam 7:16 menitan, jam 7:16. Kita diberangkatkan dari stasiun Bojonegoro ya teman-teman. Nah pas banget tadi sebelum nyampe di stasiun Bojonegoro, saya pesan ini teman-teman, coklat panas nih buat apa, menemani pagi hari ini sambil menikmati perjalanan, sambil kita nyeruput coklat hangat-hangat ini teman-teman. Mantap sih, ini minuman kesukaannya Mas Gardawardana ya. Dia punya tagline Choco Time teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk harganya udah naik ya teman-teman. Saya masih ingat dulu beli coklat panas tuh harganya masih 13.000. Sekarang udah naik jadi 14.000 rupiah teman-teman. Luar biasa. Banyak sekali yang naik di tahun 2025 ini. Ya semoga gaji karyawan juga naik juga ya teman-teman. Amin.
tiba-tiba belok di stasiun Topo. Nih. Ada apa ini kok tiba-tiba berhenti di sini nih teman-teman? Oke teman-teman, jadi kita langsung diberangkatkan dari stasiun Topo. Saya sampai kaget loh, kok berhenti di stasiun Topo ini, apa jangan-jangan di apa namanya disusul gitu. Tapi kalau disusul belakangnya kereta Harina ini kayak yang masih jauh gitu teman-teman. Kereta apa ya belakangnya Harina ini? Argo Anggrek yang bisa nyusul ini masih jauh. Kita lihat deh kira-kira ada apa di sana. Nah ini ternyata kita berjalan di sebelah kiri nih teman-teman. Harusnya kan kereta berjalannya di sebelah kanan ya kalau double track tuh. Kalau menuju ke arah barat berarti kan harusnya di sebelah sini relnya. Dan kita berjalannya di sebelah kiri. Ini harusnya rel ini tuh untuk menuju ke arah timur teman-teman, menuju ke arah Surabaya. Tapi kita dilewatkan sini. Jangan-jangan ada sesuatu nih di depan. Perbaikan rel tadi ada si apa Nagoya, cuma di situ tuh berarti yang diperbaiki ya. Oke teman-teman, saat lagi kita akan masuk di stasiun Cepu dan di sini kita melintas di sebuah sungai teman-teman. Di sebelah sana ada jembatan kereta api, tapi jembatan yang lama teman-teman ya. Nah itu, dulu itu jalur kereta api itu melintas di sana teman-teman, tetapi single track. Nah sekarang jalur double tracknya itu dipindah ke sebelah sini teman-teman. Dan jembatan inilah yang menjadi batas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Dan saat ini kita memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah. Area stasiun Cepu. Stasiun Cepu ini merupakan stasiun besar yang berada di Provinsi Jawa Tengah, ujung timur Provinsi Jawa Tengah, dan terletak di Kabupaten Blora teman-teman. Dulu saya beranggapan kalau Cepu ini adalah sebuah kabupaten tersendiri ya teman-teman. Ternyata bukan ya. Cepu itu nama kecamatan di Kabupaten Blora teman-teman. Ya gitu. Stasiunnya cukup besar ya, ada kanopi dan bangunannya juga gede teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Cepu ya, dan kita berhentinya di jalur nomor 2 teman-teman. Di jalur nomor 2 sebelah sini, dan sebelah sini adalah jalur nomor 1 teman-teman. Nah stasiun Cepu ini sudah direnovasi, peronnya dipanjangin ya teman-teman. Jadi peron-peron di stasiun di jalur utara itu kebanyakan udah dipanjangkan ya, karena mengakomodir kereta Harina, mengakomodir kereta Kertajaya dan juga kereta Gumarang yang memiliki rangkaian panjang. Kayak gitu teman-teman. Oke, sinyal udah hijau. Kelihatan nggak? Ya pokoknya disitulah. Jauh banget sih sinyalnya. Persiapan kita mau diberangkatkan dari stasiun Cepu. Oke, friends semuanya, jam
8 kurang 7 menit atau jam 7 lebih berapa nih, 53 atau 54 menit gitu. Kita berangkat dari stasiun Cepu teman-teman. Nah di sebelah sana itu kita bisa lihat itu adalah depo lokomotif Cepu, dan ada satu lokomotif tua itu ya teman-teman, lokomotif D301 kalau nggak salah. Itu salah satu lokomotif legend yang pernah dimiliki oleh PT Kereta Api. Depo lokomotif Cepu. Ada gerbong yang udah nggak kepakai juga teman-teman, GW. Gerbong apa ya GW itu? Pakai bahasa Belanda sih kalau istilah GW, GGW, TTW, KKW kayak gitu. Pakai istilah bahasa Belanda. Sekarang udah dirubah pakai istilah bahasa Indonesia. Jadi GD itu gerbong datar, GK itu gerbong ketel. Gerbong ketel itu yang buat angkutan BBM. Terus GB gerbong terbuka. Gerbong terbuka itu contohnya apa ya? Yang buat apa namanya? Yang buat angkut balas itu kalau nggak salah, GB. Terus ada juga GT itu gerbong tertutup. Itu contohnya di gerbong-gerbong pupuk kayak gitu teman-teman, kereta pupuk, angkutan pupuk kayak gitulah. Tapi nggak tahu sekarang GB masih ada nggak ya yang beroperasi. Setahu saya sekarang kereta barang didominasi kalau nggak GK sama GD gitu teman-teman. GK itu gerbong ketel, GD itu gerbong datar. Gerbong datar tuh buat ngangkut kontainer gitu teman-teman. Nggak cuman kontainer sih, ada juga semen paletan gitu, semen yang dari Arjawinangun kalau nggak salah. Itu juga diangkutnya pakai gerbong datar kayak gitu teman-teman. Jembatan, habis jembatan aja pokoknya. Ini ada kereta api apa nih? SMC Ambarawa apa ya? Oh iya, Ambarawa Express. Nah, ini dia teman-teman. Tanggulnya di situ. Itu yang kemarin jebol. Oh, itu teman-teman. Ternyata di sini rumahnya sampai bolong gitu, ya Allah. Serem banget. Nah, ini teman-teman. Ternyata banjirnya sebelah sini nih. Bayang rumahnya itu pasti kerendam itu. Nah banjirnya tuh di sekitaran sini teman-teman, gede banget gitu loh. Nah itu bekas dialirin banjirnya tuh kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah surut, jadi bisa dilalui lagi walaupun dengan ya apa ya, kecepatannya terbatas banget gitu teman-teman. Nah itu dia jalurnya sebelah sana itu teman-teman. Itu yang dari Solo, stasiunnya di tengah teman-teman. Nah di sebelah sini adalah rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek yang udah nggak kepake teman-teman. Istilahnya tuh kereta gendut yang
menggunakan GK9 itu satu-satunya kereta api apa ya, bisa dibilang satu-satunya rangkaian kereta paling nyaman di masanya gitu ya. Semuanya, saat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang Banjateng ya teman-teman. Di luar nampaknya panas banget, jadi tirainya saya tutup sebentar. Ya, ciri khas kalau misalkan kita mau tiba di stasiun Semarang Tawang Banjateng itu kayak gini teman-teman. Kita lagi akan melintasi kayak semacam danau gitu, entah itu danau atau kayak semacam kubangan gitu. Nah, nanti keretanya akan berjalan perlahan-lahan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Semarang Tawang Banjateng ya teman-teman. Perjalanan kereta api hari ini udah sampai di stasiun Semarang Tawang ini bisa dibilang ya hampir setengah perjalanan ya teman-teman. Dan di sini kereta api berhenti di jalur 1. Ternyata berhenti di sini nggak lama teman-teman, cuma sebentar, dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan lagi dari jalur 1 stasiun Semarang Tawang Banjateng. Yuk kita lanjut perjalanan. Berpapasan dengan kereta api Kamandaka teman-teman. Kereta api Kamandaka ini berangkat dari stasiun Purwokerto, jurusan stasiun Semarang Tawang ya teman-teman. Nah saat lagi kita akan berjalan langsung di stasiun Semarang Poncol. Tanda-tandanya kayak ini nih teman-teman. Ada depo lokomotif kereta api depo lokomotif Semarang Poncol nih teman-teman. Nih depo lokomotifnya sebelah sini. Nah, habis itu baru stasiun Semarang Poncolnya. Itu ada rangka kereta-kereta yang udah nggak kepake. Dan di sini kereta api Harina berjalan langsung ya teman-teman di stasiun Semarang Poncol. Sepi stasiunnya. Gak
keberangkatan sih hari jam segini mah. Paling nanti agak siangan baru ada keberangkatan di Semarang Poncol ini. Nah, di seberang stasiun Semarang Poncol ini ada depo kereta teman-teman tuh. Ketutupan. Ya intinya depo lokomotif sama depo keretanya itu di satu area teman-teman, area stasiun Semarang Poncol. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di kereta makan. Nah, di sini saya pesen Ciomi ya teman-teman. Ciomi. Yang bikin saya merasa tercengang itu ternyata Ciomi harganya naik teman-teman, dan naiknya tuh udah tinggi banget ya. Dulu perasaan Ciomi harganya 20.000, sekarang udah 33.000 teman-teman. Bayangin 33.000 naik 13.000 loh teman-teman. Luar biasa ya kan. Ciomi ini banyak sekali peminatnya. Bahkan dulu itu saya masih ingat mau beli Ciomi itu harus harus cepet-cepetan gitu karena stoknya kan sedikit. Dan sekarang stoknya udah diperbanyak ya mungkin teman-teman. Jadi setiap kali ke kereta makan itu lebih seringnya selalu ada gitu. Cuman ya gitu tadi, harganya jadi naik 33.000 gitu. Ya walaupun agak sedikit nyesek, keberatan gitu ya dengan harga 33.000. Padahal kalau misalkan kita nambah 7.000 gitu udah dapat nasi goreng Parahyangan teman-teman. Ya, tapi nggak tahu sih kalau untuk makanan nasi itu harganya sekarang jadi berapa. Kayaknya udah naik juga deh, sekitar 40.000 lebih gitu teman-teman. Ya namanya makanan di kereta ya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita nikmati dulu sambil kerja nih teman-teman. Untuk ada kerjaan, jadi nongkrong di kereta makan sambil kerja itu lebih nyaman daripada kita di kabin penumpang gitu. Oke teman-teman, dan ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu kalau naik kereta api di lintas utara ya teman-teman. Jadi kita akan menikmati pemandangan di pinggir pantai utara. Wih, kayak gitu. Masya Allah, cantik sekali ya Allah, indah banget. Ini satu-satunya jalur kereta api di Indonesia yang pemandangannya itu di tepi pantai ya teman-teman, daerah sini nih. Wih, ada kapal nih teman-teman. Ada kapal. Sejak kapan ada kapal di sini ya? Baru tahu. Oke teman-teman, nah ini kita bisa lihat ada sebuah proyek pembangunan ya teman-teman. Ternyata ini adalah proyek pembangunan Pelabuhan Batang ya teman-teman. Ini baru sampai kayak semacam jembatannya gitu. Nah pelabuhannya nanti sebelah sana itu teman-teman. Itu harusnya tuh pantai ya sebelumnya, tapi karena ada pembangunan Pelabuhan Batang jadi kayak semacam direklamasi atau diuruk gitu pantainya teman-teman.
tadi Cirebon sempat kebangun sih, tapi mau lanjut tidur aja sampai sini. Alhamdulillah bentar lagi kita mau sampai di Cikampek teman-teman. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Cikampek. Di sini kereta api Harina berhenti di jalur 5 ya teman-teman. Dan kereta api Harina ini akan melakukan perputaran lokomotif. Jadi posisi lokomotifnya tuh yang tadinya berada di sana dilepas, terus kemudian dirangkai lagi menjadi ke arah sana teman-teman. Kayak gitu. Ini ada yang berjalan langsung nih, kereta api apa nih yang berjalan langsung nih? Oke teman-teman semuanya, sekarang jam 2 kurang. Ini kita masih ada waktu cukup lama karena kereta api Harina ini akan diberangkatkan jam 2 lebih 12 menit apa ya, pokoknya jam 2 lebih lah. Ini kita manfaatkan waktu untuk sholat ya teman-teman. Musolanya sebelah sini. Nah ini kita mau sholat dulu mumpung masih ada waktu nih. Lumayan lama waktunya soalnya. Yuk. Jam 2 lebih berapa ini? Sekitar jam 2 lebih 12 menitan kita diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek ya teman-teman. Dan kita menuju ke arah timur, lalu belok ke kanan menuju ke arah Bandung. Kurang lebih perjalanan 2 jam lagi ya teman-teman, karena jadwal kita tiba di stasiun Bandung itu jam 16 lebih 20 atau jam setengah 5-an gitulah ya.
di apa nih? Pangandaran. Pangandaran, Parahyangan. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Purwakarta. Ini kita bersilang dengan kereta api Parahyangan. Kereta api Parahyangannya pakai rangkaian KA Pandalungan ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat kereta makannya ini udah yang modifikasi dan di dalamnya tuh kayak yang mewah gitu teman-teman. By the way di luar hujan, kita tunggu di sini aja ya, nggak usah turun. Soalnya hujannya lumayan gede nih teman-teman. Oke. Jadi penumpang Parahyangan lumayan banyak juga ya kalau hari weekend kayak gini. Tuh. Mantap. Ini luar biasa nih kereta api Parahyangan nih. Ternyata tidak meninggoy gitu saja dengan adanya Wush. Masih banyak peminatnya ternyata ya. Di jembatan Cisomang yang merupakan jembatan tertinggi di Indonesia ya teman-teman. Tertinggi dalam artian titik jembatan sampai ke dasar sungai itu jaraknya paling tinggi teman-teman. Nah ini dia jembatan Cisomang. Dan yang warna merah itu adalah jembatan Cisomang yang kedua teman-teman. Di sebelah sana ada jembatan Cisomangnya kereta cepat. Nah jembatan Cisomang yang pertama itu ada di antara jembatan ini sama jembatan KCIC itu teman-teman. Itu posisinya sekarang udah tinggal tiang-tiangnya doang. Jadi untuk jembatan Cisomang tuh kereta api ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yang diantara jembatan KCIC sama jembatan yang sekarang. Terus kemudian yang warna merah itu adalah jembatan yang kedua. Dan yang dilewati saat ini adalah jembatan ketiga teman-teman. Jadi ada 3 kali perpindahan lokasi jembatan kayak gitu teman-teman. Teman-teman, sinyalnya udah lurus ya. Itu namanya sinyal pengulang ya teman-teman.
Kalau posisinya tegak lurus kayak gitu, itu artinya kereta bisa melintas dengan aman ya. Itu sama aja kayak warna hijau gitu, sinyal warna hijau gitu ya teman-teman. Nah kalau sinyalnya itu bentuknya mendatar, baru itu tidak boleh melintas atau tidak aman untuk melintas kayak gitu teman-teman. Kita akan lihat nih, kita bakalan bersilang. Semuanya alhamdulillah tadi kita sudah diberangkatkan dari stasiun Padalarang, dan artinya saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Bandung ya teman-teman. Jadwal kedatangan kereta api hari ini di stasiun Bandung adalah pukul 16:20 atau jam setengah 5 kurang 10 menit teman-teman ya. Nah, sedikit kesimpulan dari perjalanan kereta api Harina pada hari ini. Yang pertama, kereta api Harina pagi melayani rute Bandung Surabaya Pasar Turi dan juga sebaliknya, Surabaya Pasar Turi, Bandung via Semarang Tawang ya teman-teman. Untuk jadwal keberangkatannya dari stasiun Pasar Turi itu jam 5:50 dan tiba di stasiun Bandung jam 16:20. Nah, buat saya pribadi kereta api Harina pagi ini sangat worth it ya teman-teman, karena dengan harga tiket untuk kelas premiumnya itu di harga 370.000, bisa dibilang sangat affordable ya teman-teman untuk perjalanan dari Surabaya menuju Bandung. Karena kalau kita bandingkan dengan kereta api lainnya yang jurusan Surabaya Bandung, itu ada kereta api Mutiara Selatan, harga tiketnya itu sekitar 400 ribuan teman-teman untuk kelas premium. Dan apabila kita bandingkan dengan kereta kelas ekonomi yaitu kereta api Pasundan dengan harga 290.000 full trip dari Surabaya menuju Bandung, menurut saya itu kayak ya mending hari ini aja deh. Sama-sama perjalanan pagi, berangkatnya pun terpaut 50 menit ya teman-teman. Ke Pasundan itu jam 5 pagi, kalau ke Harina itu jam 5:50 pagi gitu kan. Nah, tapi nyampe Bandungnya itu jauh lebih cepat kereta api Harina ini teman-teman. Jam setengah 5 udah nyampe, sedangkan ke Pasundan itu jam 7 malam baru nyampe teman-teman. Saya nggak habis pikir sih kereta api Pasundan kalau diperlakukan seperti itu ya teman-teman. Dengan harga tiket yang tidak murah, fasilitasnya itu sama aja kayak kereta ekonomi PSO atau kereta ekonomi subsidi gitu teman-teman.
Ya semoga kereta api Pasundan segera ganti rangkaian ya, biar apa ya, biar penumpang itu membeli tiket dengan harga sedikit mahal itu rela gitu loh teman-teman. Tapi so far perjalanan dengan kereta api Harina pagi ini menurut saya cukup nyaman ya teman-teman. Berangkat dari Pasar Turi itu menurut saya masih nggak terlalu pagi banget karena udah terang ya. Pagi banget tuh kalau misalkan berangkatnya tuh masih gelap itu baru pagi banget. Tapi ini ya pas berangkat tuh udah agak-agak terang gitu ya teman-teman, dan tiba di Bandungnya tuh juga masih terang gitu teman-teman, nggak yang perjalanannya lama banget gitu. Ya bisa dibilang ini alternatifnya kalau misalkan mau perjalanan pagi tapi dengan harga yang affordable gitu teman-teman, dibandingkan dengan kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis bener sih perjalanan pagi dan cepet gitu ya, tapi harga tiketnya itu aduh luar biasa teman-teman, 750.000. Gokil gak tuh? Kalau dibandingkan sesama kelas eksekutif aja, Kak Harira ini mungkin harganya sekitar 600 sampai 700, nggak sampai 700 pokoknya, 600 atau 500 gitu teman-teman. Ya masih lebih worth it Harina pagi dibandingkan kereta api Argo Wilis gitu teman-teman. Ya balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan mau full trip dari Surabaya menuju Bandung keberangkatan pagi, saya merekomendasikan kereta api Harina pagi ini teman-teman. Tapi kalau misalkan mau yang ya kelas yang tinggi gitu, terus kalian nggak begitu mempertimbangkan masalah harga tiket, yang penting nyaman, perjalanannya seru, cepat, Argo Wilis juga bisa jadi alternatif teman-teman. Apalagi kalau kalian menginginkan experience kereta api yang nggak terlupakan teman-teman, kalian bisa pilih kereta api Argo Wilis Panoramic teman-teman. Kayak waktu itu saya pernah mencoba kereta api Argo Wilis Panoramic full trip dari Surabaya menuju Bandung, harga tiketnya 1.250.000. Mantap ya. Yang agak sedikit disayangkan dari kereta api Harina pagi kali ini tuh teman-teman lebih ke sarananya ya. Beberapa minus di kereta premium 4 ini. Yang pertama itu ini teman-teman, tembelan ini sangat apa ya, kurang estetik gitu ya teman-teman. Ya buat sebagian orang mungkin kayak nggak perlu dipermasalahkan gitu, tapi mungkin buat orang yang perfeksionis, kayak gini tuh jadi masalah gitu teman-teman. Terus juga di bagian bawah itu ada kayak semacam kabel, nggak tahu kabel atau apa ini yang lewer gitu, itu juga sedikit mengganggu gitu ya. Terus juga di bagian toiletnya itu sebenarnya bersih, cuman entah kenapa toilet kereta premium itu kok seringnya saya mencium aroma yang kurang sedap gitu ya teman-teman. Mungkin karena saya masuk toiletnya udah cukup lama gitu ya, jadi nggak yang baru berangkat masuk toilet gitu, tapi udah di tengah-tengah perjalanan baru masuk toilet, udah dipakai sama beberapa orang mungkin ya, jadi itu bekasnya orang lain gitu yang baunya tidak sedap itu ya. Bijak-bijaklah menggunakan toilet ya teman-teman. Kalau misalkan udah selesai ya sudah, siram dengan air yang banyak supaya nggak bau gitu teman-teman. Itu kalau dari sisi toilet. Terus juga satu lagi di bagian itu teman-teman, pintu kabin. Sangat disayangkan sekali pintu kabin itu nggak terkunci dengan sempurna gitu teman-teman. Setiap kali ditutup itu kayak yang ngeganjel gitu. Nah ketika ditutup doang gitu, misalkan kereta bergoyang-goyang, dia akan terbuka dengan sendirinya gitu teman-teman. Artinya kan dia nggak ngunci gitu kan, harus ada sedikit effort untuk mengunci pintu tersebut teman-teman. Kalau misalkan pintunya kebuka kan jadi keganggu gitu ya perjalanannya gitu, yang tadinya bisa dibuat kedap suara jadi nggak kedap suara gitu kan. Kalau misalkan pintu bisa terkunci sempurna, dia akan meredam suara yang bikin perjalanan itu jadi lebih nyaman gitu teman-teman. Oke, ya so far semoga PT Kereta Api bisa segera memperbaiki sarana kereta apinya ya teman-teman, karena sayang banget, dari segi jadwal juga udah bagus, harga tiketnya juga affordable, tapi sarananya kalau bisa disempurnakan juga gitu teman-teman, biar penumpangnya tuh makin rame gitu loh. Teman, mungkin itu aja sedikit ulasan dari perjalanan dengan kereta api Harina Pagi dari Surabaya menuju Bandung pada hari ini ya teman-teman. Dan saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Bandung. Jadi saya mau siap-siap dulu.
Oke, alhamdulillah sudah tiba di stasiun Bandung. Masuk jalur 6. Semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Bandung. Dan selesai sudah perjalanan saya dari Surabaya menuju Bandung dengan kereta api Harina Pagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentarin video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus menonton dengan kalian tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nurtrip upload setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.